Yang paling berkesan itu Habib, dia tidak pandang orang ini orang kaya, orang ini orang berduit, berpangkat dan lain sebagainya. Tapi Habib ini dia punya khususnya memandang seseorang hatinya. Habib Hasan adalah seorang panutan, bukan sebagai guru saja, tapi juga dia sebagai orang tua. Orang tua murid-muridnya, orang tua semua yang ada di situ sebagai menganggap sebagai panutan, sekaligus juga orang tua daripada anak-anak muridnya begitu. Satu kalimat yang saya ucapkan ketika dengar Habibana meninggal, apa saya ucap? Ya, kiamat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Rubat Corner Podcast, diskusi ringan makna mendalam. Oke, alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Majelis Nurul Mustafa, yaitu salah satu orang tua kita di majelis, yang mana beliau ini sudah terkenal sangat lama mengikuti Habibana. Siapa beliau? Yaitu Ustadz Muhammad Nur. Oke. Abah Nur, gimana kabarnya, sehat Abah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, amin. Oke Abah, jadi di episode kali ini kita masih mau membahas tentang Habibana nih Abah. Karena episode kemarin kita sudah mengundang salah satu anak kru Majelis Nurul Mustafa untuk membahas bagaimana perjalanan Habibana dan juga bagaimana kedekatan ataupun cerita-cerita yang mau kita ketahui. Apalagi kan sekarang ini udah mau menuju Haul Habibana nih Bah. Jadi kita dari santri dan juga pengurus mau tahu gimana sih perjalanan Habibana dan juga gimana sih Abah ini pertama kali mengenal Habibana, pertama kali ngikutin Habibana. Jadi kita mau dengar cerita-cerita nih yang pastinya kalau dari Abah mungkin lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, dan pastinya lebih seru lagi nih Bah. Insya Allah. Jadi untuk pertama nih Bah, gimana sih Bah cerita awal Abah ini bisa bertemu sama Habibana Bah? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih secara pribadi saya sudah diundang di podcast Rubat Corner Podcast. Rubat Corner Podcast. Ya, hitung-hitung silaturahmi. Berbicara tentang Habibana adalah suatu cerita yang kalau kita ungkap, kalau kita susun, kalau kita telusuri, mungkin tidak ada habis-habisnya dan tidak ada bosan-bosannya. Dalam kesempatan yang mungkin sangat singkat ini, apalagi cuma 1 jam, sebenarnya kurang sebenarnya Pak ya. Kurang. Banyak banget pasti nih cerita-ceritanya. Tapi insya Allah ya sedikit banyaknya saya akan ceritakan. Awal pertama saya hadir di Majelis Nurul Mustafa sampai dengan kenal sama guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Awalnya saya duduk di Majelis Nurul Mustafa sebagai jamaah biasa. Sebagai jamaah biasa berarti Pak? Jamaah biasa. Itu pun ya tentunya atas hidayah Allah melalui ponakan saya. Ponakan saya yang berada di Munjul, namanya Selamat. Dia datang ke rumah saya ngasih tahu, Kong, nah, dia panggil saya Kong bahasanya. Kong, di Kampung Makassar ada Majelis Nurul Mustafa. Apa tuh Majelis Nurul Mustafa? Saya bilangnya nggak tahu, belum kenal apa itu Majelis Nurul Mustafa. Itu yang pimpinannya Habib Hasan. Gua kagak kenal juga Habib Hasan siapa. Nah, itu saya mengkapan acaranya. Besok besok Kong malam minggu kalau emang ada waktu kita hadir bareng-bareng gitu. Insya Allah saya akan hadir. Dan pada saat itu di tahun 2007 kalau nggak salah di bulan Maret, saya diajak sama ponakan saya yang namanya Selamat itu hadir di majelis tersebut. Saya ikutin dari awal sampai akhir, dari pembacaan Ratibul Athos, pembacaan Asmaul Husna dan seterusnya. Layaknya malam minggu sekarang itu ya, hampir sama persis acaranya seperti itu. Cuman dalam hati biasanya kalau ngaji jam 8, jam 7 udah mulain.
Ini setengah 9 Setengah 9 baru mulai berarti baru Pak? mulai. Setengah 9. Kapan kelarnya nih? Gitu. Ini namanya baru pertama Iya, kali. baru awal-awal gitu Pak ya. Saya ikuti dari awal sampai dengan kehadiran Habib Hasan di Arak, sampai dengan menuju panggung. Saya nggak tahu tuh jamaah sampai di mana, apa namanya, buntutnya gitu atau banyaknya seperti apa, karena saya datang dari awal. Jadi dari jamaah sampai kosong. Nggak tahunya pas selesai itu kurang lebih ada, kalau diukur mungkin kurang lebih ada 1,5 km itu jalanan itu diduduki oleh jamaah. Berarti tutup jalan tuh Bah dulu Untuk awal-awal. jalan waktu itu di jalan Depnaker, Kampung Makassar. Jalan segitu gede ketutup sama jamaah kurang lebih 1,5 km. Dari awal saya hadir di situ. Kalau kata orang Betawi kepincut kali ya. Pincut. Apalagi yang saya ingat itu Buya Kiai Haji Abdul Hai, ceramahnya begitu familiar, begitu enak dengan canda dan ilmunya. Sampai akhirnya saya kepengenan buat hadir lagi tuh di malam minggu yang akan datang. Diumumin pada saat itu, saya masih ingat, malam minggu yang akan datang berada di Sukatani Cisalak. Nah, udah ada niatan tuh dari situ mau hadir. Yang kedua tuh Pak. Yang kedua kali berarti Pak. Yang kedua di malam minggu yang akan datang. Saya lihat tuh begitu bubar jamaah rombongan pada bawa bendera. Itu hampir kalau boncengan pasti yang boncengan itu bawa bendera. Bendera Nurul Mustafa tuh Pak. Bendera Di Nurul bawah. Mustafa. Saya pun kepengenan juga, bagaimana cara kita belum punya nih. Akhirnya bikin sendiri, beli bahan, kita sablon sendiri itu ditutul-tutul ya pakai cat. Alhamdulillah kurang lebih ada hampir 20 motor itu secara spontan. Malam minggu yang keduanya saya ajak itu bersama teman-teman, saudara-saudara, anak-anak istri saya ajak ke majelis yang keduanya. Dan seterusnya begitu. Berarti yang kedua itu Abah langsung ngajak jamaah juga tuh Pak. Langsung ngajak ini keluarga. Berarti itu Abah pertama kenal Habiban itu pas majelis itu udah punya anak saya berarti Pak. Bang Haji Haikal udah ada? Haji Haikal udah masih kecil. Oh masih kecil. Masih umuran ya kelas berapa? 4 SD kalau misalnya orang dia diboncengin di tengah ditaruh gitu. Oh langsung diajak tuh, Bang Haji juga tuh. Yang kedua. Itu belum kenal, artinya baru kenal majelis. Kenal Habib Hasan juga baru kenal Habib Hasan itu baru sekedar kenal orangnya aja gitu, ya, kenal muka gitu. Nah, awal pertama kali kenal sama Habib Hasan, bahkan sampai cium tangan, bahkan sampai duduk bareng, itu kira-kira beberapa bulan kemudian. Kebetulan anak saya yang perempuan ada mondok di Awabin Bedahan, Depok, yaitu anak saya Fadlun, dia mondok di situ. Hari Minggu saya nengokin sama Haikal juga, sama uminya bertiga tuh. Naik motor bertiga karena dia masih bocah, taruh di tengah ya, bonceng tengah. Bonceng tengah. Pulangnya Haikal bilang gini, "Ayah, anterin Ikal ke outlet Nurul Mustafa. Ikal mau beli gantungan kunci." Ya, saya bilang, ayah belum tahu Kal apa di mana itu outlet Nurul Mustafa. Udah ntar pulang kita cari aja, ntar gak ketemu gitu. Keliling berarti itu Bang pulangnya. Iya, yang saya tahu itu outlet waktu itu di Jalan RM Kahfi 2 dekat Setu Babakan. Cari di situ ketemu, ternyata udah pindah. Udah pindah, bukan di situ lagi berarti itu Pak. Di situ saya tanya sama orang situ, udah pindah di RM Kahfi 1 Gang Manggis. Udah cari kagak nemu, sampai ketemu jalan raya jalan raya apa tuh yang ada tolnya sekarang di Jakarta Selatan bukan? Ya. Jakarta bukan? Yang dari Pasar Rebo sampai terus tuh Simatupang. Oh Simatupang. Kau tuh udah tembusin, wah ini sudah deket pulang, udah Kal pulang aja dah, nggak nemu gitu. Tetap yang ada, nggak bisa Ikal
mau ke outlet Oh, juga. tetap pengen nyari gantungan tuh Bang. Berarti, Bang. Nah, itu dari jam 3 dari habis lohor. Habis jam 3 udah berapa jam tuh muter-muter. Udah akhirnya udah frustasi dia pulang aja, tetap Haikal nih ngajakin juga. Ya udah kita cari dah RM Cafe 1 Gang Manggis. Singkat cerita ketemu, udah dah tuh. Udah ketemu outletnya. Langsung Udah beli tuh, gitu. beli dah tuh situ, pilih apa aja. Saya sambil duduk waktu itu di bangku batu, itu ada keramiknya, masih ada pohon nangka. Ya udah, mau sebutannya gantungan kunci doang, padahal banyak itu. Banyak jual-jualan segala macam. Itu doang. Cuman begini doang, katanya gue diseksa sampai jam 4 dalam hati. Keliling-keliling berjam-jam itu dari gantungan. Udah pamit dah. Akhirnya tanya tuh uminya. Waktu itu yang nanya, yang jaga Bang Maas sama Bang Pais. Bang, Habib ngerokok nggak? Gitu. Ngerokok katanya. Ngopi nggak? Ngopi. Rokoknya apa? Rokoknya mil merah. Kebetulan di depan hotel ada warung. Beli kopi cuma ada 1, gula ada setengah kilo, nggak ada lagi itu. Rokok cuma ada 2 bungkus. Udah titipin dah ke hotel, ntar tolong ya titip aja buat Habib. Oh gitu. Nitip. Kalau emang Habib merokok ngopi nih, titip ke outlet. Udah pamit mau berangkat, satu Habib keluar pakai mobil APP merek Suzuki APP berarti itu pertama. APP, warnanya warna gelap dah ya. Keluar dah tuh mobil Habib tuh. Begitu Habib melintas di depan outlet, berhenti mobil, nurunin kaca. Kapan lagi nih? Ustaz, langsung nyapa nih Habib. Oh, langsung nyapa Habib, langsung nyapa abang duluan berarti itu. Ustaz, masuk ke dalam. Lah, kok dalam hati kenal gua kagak apa kagak udah manggil-manggil nih. Kaget kita, yang ana pikirin bukan masalah dipanggil Ustaz apanya. Kapan lagi nih gua bisa salaman sama Habib? Habib langsung gitu Kita ya. samperin ke mobilnya, cium tangan. Udah kayak apa tahu tuh girangnya, kita apa namanya, disapa Habib gitu. Disangka enggak disangka-sangka bisa cium tangan Habib. Kata Habib apa? Udah masuk aja dulu, apa tungguin di dalam, ana mau makan dulu tuh, kata Habib. Ya udah, dalam hati ya basa-basi ini paling Habib begitu. Nggak taunya Habib berangkat, kita mesti liatin tuh mobilnya dari belakang sampai pertigaan masjid apa tuh yang nggak jauh dari outlet. Ada masjid nggak jauh di situ, pertigaan, belok, muter balik ternyata Habib. Lah, Oh, muter balik. terbalik lagi tuh, Balik ke outlet lagi berarti itu, Bang. balik masuk ke dalam istana. Oh. Teriak lagi dari dalam mobil, Ustad, anda nggak jadi makan, ayo kita ketemu aja di dalam. Aduh, makin kaget lagi. Siapa Jadi itu sih? nggak jadi makan tuh. Hah? Puter balik jadi itu, Muter Bang. balik. Oh. Waktu itu mau makan apa gitu, yang bawakan itu Ustadz Zainal. Kata Zainal, cerita juga Habib nggak jadi makan, mau pulang aja tuh ada tamu katanya. Tamu siapa? Kebetulan pada saat itu ada Ustadz Jamal almarhum. Oh, hadir di situ juga tuh, Bang. Tadi sebelumnya yang Ustadz Jamal ya karena emang belum saling kenal ya, ya manggil abang-abang aja gitu. Begitu Habib manggil Ustadz, dia pun bilang, Ustadz, kalau emang Habib manggil turutin masuk ke dalam gitu. Itu atas arahan Ustadz Dari Jamal. Ustadz Jamal. Ya udah, kita ketemu di dalam, ngobrol-ngobrol ringan sampai dengan selesai, sampai dengan pamit. Ada obrol-obrolan yang apa namanya, mungkin kalau kita ceritakan jadi panjang nantinya. Intinya pertama kali saya ketemu Habib sampai cium tangan di saat itu beberapa bulan ngikutin Majelis Nurul Musobah, kurang lebih itu udah dapat 6 bulan kalau nggak salah itu. 6 bulan tuh berarti, 6 bulan. Jadi begitu awal pertama kali. Berarti menarik banget, Pak ya. Banyak banget ceritanya, panjang banget. Ya. Awal Abah ketemu. Berarti di awal itu posisinya duluan Ustadz Jamal berarti, Pak. Yang kenal sama Habibana berarti. Oh, Ustadz Jamal dari awal. Artinya dari awal majelis berdiri. Di situ udah ada Ustadz Jamal, dan yang tadi Antum bilang itu ada Bang Kevin. Itu dia orang-orang awal yang
duduk di Nur Mustofa sekaligus menjadi ahli khidmah. Oh. Kalau saya mungkin udah separuh perjalanan berdiri Nur Mustofa, saya baru masuk begitu. Kan Nur Mustofa berdiri tahun 99. Saya masuk atau hadir 2000 berapa tadi? 2007 Abah. Berarti udah Nur Mustofa berjalan, udah mulai keliling berarti itu Bah ya. Udah mulai keliling Abah baru masuk. Siap. Berarti banyak banget nih Bah pengalamannya berarti Bah ya. Dari 2007. Kemudian nih Bah, pengalaman apa nih Bah yang paling berkesan dari Habibana nih buat Abah nih Bah? Selama ya dari tadi cerita Abah yang tadi diceritain, kan berarti udah cukup lama tuh Bah Abah mengikuti sama Habibana. Yang paling berkesan nih kira-kira apa nih Bah? Yang paling berkesan itu Habib, dia tidak pandang orang ini orang kaya, orang ini orang berduit, berpangkat dan lain sebagainya. Tapi Habib ini dia punya khususnya memandang seseorang hatinya. Yang menurut penilaian saya ke Habib seperti itu. Berarti Habibana ini kalau secara dari gambaran Abah ini, Habibana ini ngelihat orang itu bukan dari materinya berarti bukan dari materi, tapi dari ketulusan hatinya gitu. Siapa orang yang punya ketulusan hatinya, dia benar-benar mau istiqomah khususnya, atau dia benar-benar lillahi ta'ala duduk di majelis, itu yang Habib pandang kalau menurut saya. Jadi bukan dari tampak luarnya gitu Bah ya. Oh ini orang ini begini, orang ini si kaya gitu Bah ya. Berarti benar-benar dari ketulusan hati nih Habib lihat nih. Artinya kalaupun di Majelis Nur Mustofa banyak orang-orang yang kaya, ya tetap diterima sama Habib. Tapi enggak jadi patokan dia menjadi harus orang yang terdekat dengan Habib, enggak seperti itu kalau menurut saya Habib Hasan. Jadi benar-benar ya dilihat dari hatinya gitu Bah ya, yang paling tulus. Siap Bah. Kemudian nih Bah, pandangan Abah ini tentang sosok Habibana tuh gimana sih Bah? Kan kita pengen tahu nih beberapa yang dekat sama Habib ataupun anak-anak majelis saat ini ataupun kru-krunya, beliau ini memiliki pandangan kepada Habibana tuh seperti apa sih Bah? Habib Hasan adalah seorang panutan, bukan sebagai guru saja, tapi juga dia sebagai orang tua murid-muridnya, orang tua semua yang ada di situ sebagai menganggap sebagai panutan, sekaligus juga orang tua daripada anak-anak muridnya begitu. Berarti rata-rata nih anak kru ahli hikmah ini mandang Habibana nih sebagai orang tua gitu Bah ya. Dari orang tua dari mereka yang membimbing mereka gitu ya Bah ya. Contohnya apa? Contohnya kalau ada yang mau nikah umpama, itu enggak serta-merta terus dapat jodoh laporan Habib mau nikah, enggak begitu. Contohnya dia udah punya demenan nih umpama pengen nikah, bilang dulu ngadu dulu sama Habib, gimana nih? Saya pengen nikah, saya pengen kawin, udah punya calon, calonnya siapa? Kira-kira gimana Habib? Kalau emang kira-kira Habib setuju, oke jadi. Tapi kalau kata enggak bisa. Gitu. Oh gitu Bah. Berarti banyak banget tuh Bah yang pokoknya kalau nikah nih harus ngomong dulu nih berarti ke Habibana nih Bah. Ya. Kalau Habibana bilang enggak tuh Bah. Ya. Tapi kalau kadang nih Bang, kita kan kalau begitu kan ngerasa dibatasi nih Bah. Tapi berarti di anak-anak kru ini nggak ada perasaan begitu berarti Bah. Karena pandangan kita, pandangan kru, pandangan murid-murid Habib adalah sesuatu apa yang diberikan fatwa Habib itulah yang terbaik. Yang mungkin kita nggak tahu, tapi Habib lebih tahu. Makanya kita ngikut apa yang diarahkan oleh guru kita Habib Hasan. Gitu. Oh gitu. Berarti kalau seperti itu berarti tentang kayak dari waktu itu Kapadlun, Bang Ajekal, berarti ketika menikah ini atas dasar dari Habibana berarti itu Bang? Katakanlah dijodohin. Contohnya saya punya mantu, Jenal ini, dia udah punya calon. Oh gitu Bah? Bahkan dikit lagi mau menikah. Dalam udah dalam waktu dekat mau menikah dibatalin tuh Bang? Dibatalin, jangan jadi sama yang perempuan yang pertama. Atas perintah Habib tuh begitu? Habib. Oh. Dan ternyata jadinya yang ditunjuk sama anak saya. Makanya kenapa saya tahu seperti itu ya, karena emang saya sendiri yang
yang ngalamin gitu. Nah artinya kan dalam hati kita nanya ada apa sih sebenarnya, dia udah katakanlah pacaran udah lama, tahu-tahu itu ditolak nggak jadi, dipilih sama yang lain. Oh setelah itu baru ada hikmahnya, kita baru tahu oh si Anu ternyata begini Oh gitu, Pak. begitu. Berarti kita awal-awal waktu Habib jodoh ini kita nih namanya Abah belum kenal juga, berarti sama Ustaz Jenal dulu ya. Berarti itu gimana tuh, Pak? Pas Abah pertama tahu tuh Habib jodohin, Abah langsung nerima atau kayak Abah ada ngomong dulu atau gimana tuh, Pak? Itu ada cerita sendiri. Jadi waktu itu kurang lebih jam 2 atau jam 3 malam. Saya waktu itu setelah ikut Nurul Mustafa emang kalau malam jarang tidur. Oh gitu, Pak. Seringan. Jadi langsung sampai subuh udah begadang gitu. Ya kongko-kongko atau cerita-cerita bahas tentang Nurul Mustafa ya sama ya katakanlah murid-murid gitu. Kira-kira jam 2 itu Habib nelpon lewat Pak Dul, Pak Abdurrahman itu. Ustaz Nur dipanggil Habib nih. Gitu. Ada apa ya? Ya udah kesini aja gitu. Ya udah, saya siap-siap berangkat. Oh, bilang dah pamit sama istri, karena emang dipanggilnya berdua nggak sendiri. Abah sama istri Abah berarti dipanggil. Ya udah, saya bilang Habib manggil tuh. Apa kata istri? Ya udah ayah aja sono, paling juga urusan minta bikinin nasi kebuli, tanyain aja minta bikin berapa liter gitu. Berarti dulu istri Abah dari dulu udah sering dibikin nasi kebuli tuh, Pak? Udah. Oh, berarti Umi udah sering disuruh bikin nasi kebuli tuh sama Udah. Habib ya? Kalau acara-acara tuh. Itu pun nggak sering. Beberapa kali. gitu, Pak, beberapa kali. Jadi pandangan si Umi itu udah ayah aja sono, paling Habib mau minta bikinin nasi kebuli, Kebuli, oh. tanyain aja mau bikin berapa liter gitu. Udah berangkat aja sendiri. Ternyata udah ketemu Habib, beda lagi ceritanya. Di situ saya lihat masih ada Habib duduk sama Pak Dul, Pak Abdurrahman, sama Ustaz Jenal, bertiga tuh. Akhirnya tuh begitu saya sampai, Ustaz Nur, Anda mau ngomong 4 mata sama antum, begitu. Nah, ya udah Pak Abdurrahman sama Ustaz Jenal mingser dah. Oh gitu, keluar. Karena emang Habib bilang mau Pokoknya ngomong sama Abah tuh 4 mata tuh ya. Akhirnya inti dari obrolan saya, Habib bilang saya cuma mau minta 2 sama antum. Yang pertama, Anda minta antum temenin dakwah Habib Abdul. Yang kedua, Anda mau minta anak antum yang tempo hari ente ajak sini mau pamitan ke pesantren waktu itu habis liburan. Oh, habis liburan pamitan dulu ke Ibana. Ya udah, yang pertama insya Allah Bib saya siap nemenin Habib Abdullah berdakwah. Yang kedua, karena ini menyangkut sama anaknya dan sama emaknya, saya ngomong dulu, saya belum bisa ngasih keputusan langsung gitu sekarang gitu. Oh iya silakan ngomong dulu dah sama emaknya, sama anaknya sono. Ya udah, sampai di rumah ngomong, kaget uminya. Orang bener aja Habib anak masih sekolah gitu. Oh itu umurnya berarti masih sekolah tuh? Masih SMP. Oh masih SMP. Sanawiyah kelas 2. Masih SMP langsung pengen dijodohin gitu ya. Kaget uminya di rumah. Kaget uminya. Ya udah, ya emang itu permintaannya Habib. Ayah gimana ya? Kalau ayah mah kalau emang yang siap-siap aja. Siap-siap aja kalau yang minta guru gitu. Ya udah, besok kita ke Awabin dah. Nanyain ke anaknya tuh langsung. Ada singkat cerita ketemu, saya sampaikan cerita yang semalam udah ketemu Habib. Apa kata Fadlun? Ayah, Umi, kalau guru yang minta kasih. Wah, kaget berarti sama jawaban itu uminya tuh. Nah, buat apa Ilun sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya kagak jadi berkah karena nggak nurutin permintaan guru. Tuh jawabannya tuh. Jawabannya tuh kuncinya di situ tuh, Pak ya, kuncinya tuh. Padahal uminya tuh masih ya paling juga kagak bakal diterima gitu, dan berharap kagak dan berharap yang nggak diterima tuh. Karena masih umur segitu ya. Ya. Enggak tahu jadi terima, artinya ayah, saya masih ingat ayah, kalau guru yang minta kasih. Buat apa Ilun sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya jadi kagak berkah karena kagak nurutin permintaan guru. Tuh
Ya Berarti udah. dari masih kecil nih Kak Balun ini udah sama guru udah ini banget berarti Pak, Iya. udah termasuk yang taat banget gitu. Ya, tapi sama yang dalam hal bakal diminta sama Ustadz Jenal, dia nggak tahu, saling Dia nggak tahu nih. nggak tahu dan nggak kenal, Oh. Emang belum pernah ketemu juga berarti Pak ya? belum pernah ya, belum pernah. Berarti waktu diminta Kak Balun langsung siap. Uminya gimana tuh Pak? Ya kaget. Kaget. Ya, budanya kaget, kenapa nggak kaget? Yang dari saudara, yang dari tetangga itu bikin kuping panas. Oh gitu Pak. Banyak omongan berarti itu Pak. Ya? Apa tuh omongannya? Dibilang nggak kuatnya kalian anak lah. Oh. Dibilang mau dikawinin sama orang kaya lah, gitu. Oh, berarti sebelumnya banyak banget tuh Pak omongan Waduh, gitu Pak. sebulan itu. Sebulan tuh, Pak? Sebulan, sebab apa dari Habib minta sampai akhirnya laporan lagi anaknya nerima. Sebulan jaraknya, besok ada yang lamaran. Tuh, nggak pakai lama. Jaraknya cuma sebulan. Cuma Berarti di situ sebulan. mungkin pikiran-pikiran warga-warga jadi mulai kemana-mana itu Pak Ya, ya. itu dia. Tapi gimana tuh Pak tanggapan Abah sama Umi ketika dapat omongan gitu gimana tuh Pak? Ya. Biasa, maksudnya nanggepinnya biasa aja gimana? Ya yang kebanyakan nangis ubinya. Oh, gitu. Dikatain sama saudaranya, dikatain sama tetangganya. Kalau saya sih ya biasa-biasa aja gitu. Begitu. Sebulan langsung lamaran berarti tuh Pak. Sebulan langsung lamaran dan sebulan kemudian akad. Langsung akad tuh. Mm-mm. Tapi itu waktu kabar dulu awal ngeliat Bang Jenal tuh gimana tuh Pak? Ada ngomong ke Abah ini gimana atau gimana gitu Pak? Atau langsung udah siap-siap aja dah? Ya itu dia, karena tahu Bang Jenal ini adalah murid Habib, dan murid katakanlah yang pertama, insya Allah pilihan Habib bukan orang yang salah begitu. Jadi udah nanemin keyakinan duluan Iya. dari hati berarti Pak ya. Kayak gitu. Bah, diminum dulu Bah. Iya. Ini seret tar nih. Ini kopi apa Ini nih? kopi dari Afnan Kopi nih Bah. Eh, Ini ada kuahnya juga. Minum Bismillah. dulu Bah. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya nih Bah. Banyak nih. jangan lama-lama, 1 jam aja. Kalau 1 jam kira belum habis, ntar Ntar lanjut episode 2 berarti Iya. Pak. Berarti ntar pada penasaran nih penonton nih kelanjutannya nih Pak. Soalnya seru banget nih. Dan itu pun yang saya ceritakan tadi cuman garis-garis besarnya. Oh, aja. garis besarnya aja. Berarti kan masih ada apa tuh? Masih ada yang belum terungkapkan berarti Pak. Masih banyak nih yang bikin penonton-penonton penasaran nih Pak, dari pandangan Habibana dari Abah Nur nih. Kemudian yang sama-sama kita tahu kan Bah, setelah wafatnya Habibana dan juga kepergian Habibana, banyak banget peran-peran yang banyak banget orang-orang nih yang merasa kehilangan nih Bah. Iya. Kehilangan sosok Habibana, mungkin dari kami juga yang para santri, para pengurus, para asatid. Kemudian gimana sih Bah waktu wafatnya Habibana itu, Abah nih perasaannya gimana nih Bah waktu tahu Habibana nih meninggal? Maksudnya waktu tahu kehilangan Habibana nih gimana perasaan Abah? Kalau masalah perasaan mungkin sama yang lain ya, merasa kehilangan, merasa nggak percaya, merasa udah campur aduk dah. Satu kalimat yang saya ucapkan ketika dengar Habibana meninggal, apa saya ucap? Ya kiamat dah. Tuh. Ucapan pertama Abah tuh. Ya itu secara spontan. Itu secara spontan tuh Abah ngomong begitu begitu. waktu dengar kabar tuh. Dengan Habib meninggal, ya kiamat dah. Nggak tahu itu artinya apa. Tapi spontan aja tuh, Bang, ya? Spontan, mulut mengucap seperti itu. Artinya apa ya? Ya mungkin dalam hati saya atau menurut pikiran saya, inilah sosok utama dalam kehidupan saya, udah nggak ada, udah hilang. Makanya saya anggap udah di dunia ini udah nggak ada sosok yang paling berharga di mata saya atau di hati saya atau di kehidupan saya. Makanya mungkin terucap kata-kata itu, ya kiamat dah. Tapi insya Allah nggak jadi kiamat. Dari kiamat itu Pak ya. Ya. Berarti Abah ini berarti kan termasuk yang salah satu kehilangan banget nih Bah. Berarti dari keluarga Abah juga kan yang dekat banget sama Habibana, kemudian itu ngerasa kehilangan. Apalagi nih yang kita dapat informasinya kan, Bang Ajaikal ini kan yang selalu dampingin Habibana kemana-mana nih Bah. Iya. Berarti kan Bang Ajaikal ini cukup yang lebih tahu gimana sih Bah sebelum
wafatnya Habibana itu, maksudnya detik-detik wafatnya Habibana kan berarti itu lagi bersama Bang Ajekal nih, Pak. Iya. Masih banyak tuh kemarin-kemarin ini teman-teman entah di sosial media atau di mana nih yang membahas tentang kenapa bagaimana Habibana bisa wafat dan segala macam, dan itu dari pandangan Abah tuh seperti apa sih, Bah? Sebelum-sebelumnya itu apa ada Habibana sakit atau lagi apa gitu? Iya. Ya sebelum kita saya ceritakan kronologis tentang hari-hari terakhir Habib wafat, itu mundur lagi tadi bagaimana selanjutnya ketika Habib udah nggak ada kan, begitu ya. Betul, Pak. Ya di samping kita merasa kehilangan, kita juga ada bukan beban ya, ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ini Nurul Mustafa, ini majelis setelah kepergian Habib nggak boleh harus hilang atau nggak ada lagi. Jadi harus tanggung jawab kita bagaimana ini kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang telah diberikan kepercayaan buat ngurus majelis, kita harus bekerja sekuat mungkin agar Nurul Mustafa ini tetap berdiri, tetap berjalan begitu. Jadi harus semangat, kita nggak boleh artinya tuh larut di dalam kesedihan karena kita kehilangan, tetapi kita harus benar-benar lebih menjaga ya. Mungkin kalau kemarin ada Habib Hasan, orang pandangannya ke Habib Hasan. Nah kalau sekarang Habib Hasan udah nggak ada, mungkin pandangannya beda. Udah katakanlah kalau kemarin memandang dua mata, kalau sekarang sebelah mata. Nah kita berusaha tuh. Bagaimana tadi yang orang udah mandangnya sebelah mata agar tetap melek dua-duanya lagi itu. Itu upaya kita tuh supaya orang tetap bagaimana caranya dia tetap duduk di Nur Mustafa walaupun istilahnya penggantinya ya Habib Ali, Habib Atos yang mungkin katanya nih dia mah anak baru kemarin begitu. Iya. Omongannya begitu, Pak ya. Omongannya begitu. Betul, Dan kita harus hilangkan tuh kata-kata seperti itu biar orang tetap yang namanya mengatakan walaupun Habib Ali ini katakanlah masih bocah begitu, kita kasih pemahaman anak guru adalah guru juga gitu. Berarti ini bagus nih, Bah, statement dari Abah nih buat para penonton juga buat santri nih, Bah, terutama nih, Bah. Berarti itu bagus banget tuh statementnya. Kalau kita walaupun Habibana udah nggak ada, kita jangan sampai kendur istiqomah gitu, Bah. Ya singkatnya kita nggak kendur istiqomah gitu, Bah. Berarti lanjut ke yang kronologinya itu, kalau yang Abah tahu tuh dari pandangan Abah tuh gimana sih, Bah? Jadi Habib meninggal di hari kedua bulan Ramadan. Sama hari-hari biasa tuh, hari pertama puasa. Karena kan selama bulan puasa udah jalan 5 tahun ini kan saya nggak boleh kemana-mana, harus ngimamin di istana tuh. Ya Habib sebagai makmumnya, saya menjadi imam tarawihnya tuh. Dari awal Ramadan berarti itu, Bah? Iya. Udah disuruh situ. Nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh. Itu setiap puasa begitu bagaimana, Bah? Setiap puasa tuh. Udah jalan 5 tahun sampai Habib wafat itu. Gue demen katanya kalau lu imam cepat katanya. Cepat itu. Orang kalau lama ya gatal, Pak. Gue jadi keringetan nih kata Habib itu. Ya udah, karena emang permintaan Habib kayak gitu, kita nggak kemana-mana dari awal Ramadan sampai selesai di istana terus. Hari pertama saya datang habis maghrib, Habib duduk di situ. Ya seperti biasa, minta bikinin ini jus korma. Oh, minta bikin jus korma. Jus korma, karena habis buka nih lemes katanya, bikinin jus korma. Habis bikin jus korma campur susu, udah seger lagi. Ayo kita taraweh. Lanjut lagi tuh, Pak. Lanjut lagi. Nggak ada keluhan apa-apa, cuman tadi hari pertama tuh lemes aja habis puasa gitu. Hari kedua pun begitu. Minta jus korma lagi. Minta jus korma lagi biar tarawehnya lancar, semangat lagi gitu, ya, lemes gitu, Pak. Dibikinin sama Ikal tuh jus korma, diminum. Ya taraweh lagi sama. Habis taraweh, malamnya rutin lagi tuh. Tiap malam tadarusan. Jadi kita kumpul nih sebelum sahur. Kumpul sama Habib tadarusan sampai selesai itu khatam sahur. Bareng tuh sama Habib. Habis sahur, sholat subuh berjamaah, salam-salaman, udah selesai. Habib nggak ada kelihatan gimana, biasa normal. Udah Habib istirahat, naik ke atas sama
Haikal tidur habis subuh, kemudian kira-kira jam 8 bangun. Jam 8. Haikal cerita nih, Habib mau sholat duha gitu. Ya udah, biasa kan Haikalnya diain kain sarung atau gamis. Nyiapin peralatan sholatnya gitu. Habib lah gitu ya. Sampai berwudu, sampai sholat duha, baru dapat 2 rakaat, mau bangun ke rakaat berikutnya Habib tahu-tahu lemas dan bukannya jatuh, rebah gitu. Rebah gitu. Ditanggapin sama Haikal di pangkuannya. Nah, udah cuman 3 kali napasnya napas ngorok kalau kata Haikal lah Habib. Nah, udah Haikal panik tuh, teriak-teriak ke bawah, Habib pingsan. Tapi posisi lagi ada kru juga sih tuh, rame di bawah. Kebetulan sepi kalau jam 9 tuh kan emang habis pada sahur udah kali pada tidur semua. Nah, sebagian ada tuh. Keluarin mobil. Akhirnya keluarin mobil, digotong Habib ke bawah, dibawa pakai Alphard ke Rumah Sakit Puri Cinere. Ternyata di rumah sakit dinyatakan sudah wafat 30 menit yang lalu. Berarti wafatnya itu pas masih di perjalanan berarti, Pak? Atau masih pas langsung di rumah? Kalau menurut saya, kalau kalau orang naza itu napas sambil ngorok, nah itu adalah napas-napas terakhir. Selesai itu ketika di papa mau bangun sholat rakaat sholat ketiga, selesai dah tuh di pangkuan Haikal gitu. Berarti pihak rumah sakit menyatakan 30 menit yang lalu berarti ya? Kurang lebih 3 menit yang lalu ini Bapak sudah wafat gitu. Berarti pas awal Habibana wafat tuh itu langsung disebarluasin atau enggak tuh, Pak? Kabar Habibana wafat ini. Kan sebelumnya kan banyak ketahan tuh, Pak. Banyak ada yang ketika ada orang yang bilang Habibana wafat, cuman di sosmednya atau di antara kita tuh masih banyak yang bener nggak sih. Itu berarti yang awal waktu Habibana wafat di rumah sakit itu langsung diinfoin atau emang sengaja dintarin dulu gitu, Pak? Jadi dulu. Infonya spontanitas, jadi bukan info resmi. Bukan resmi. Iya, karena kan di Instagram aja sini belum ada yang ngumumin, cuman ada beberapa akun lah yang udah tiba-tiba langsung ngucapin gitu, Pak. Ya contohnya saya kan jam 9 itu posisi di rumah lagi tidur, karena emang pulang dari istana habis subuh, tidur itu pun tidur di bawah gitu ya, di ruangan tamu. Tahu-tahu uminya Haikal bangunin, ayah Habib Hasan meninggal gitu. Kita posisi ini juga ngimpi apa kagak sih nih gitu. Langsung bilang gitu apa tuh? Begitu saya melek lah, uminya Haikal yang bilang. Itu kalau kata orang lain mungkin saya tonjok itu. Kalau yang ngabarin gitu. Iya. Cuman karena yang ngabarin Haikal lah, saya tonjok juga, cuma yang saya tonjok ini yang tembok gitu. Artinya sembarangan, spontan langsung begitu tuh apa? Iya, sembarangan banget bilang Habib meninggal gitu. Kalau kata orang lain mungkin kalau udah tonjok langsung itu. Tonjok itu. Akhirnya tembok saya tonjok tuh karena ya sembarangan ngomong gitu. Akhirnya sadar ya mungkin kali udah meninggal. Ya udah, duduk dulu bentaran, berangkat ke istana. Ternyata udah nggak ada, udah dilarikan ke rumah sakit dan sudah menuju istana 2 gitu. Berarti dari rumah sakit ke istana 2 dulu berarti, Pak ya? Bukan langsung ke sini berarti? Ke istana 2 sebentar, nggak lama itu, paling 10 menit. 10 menit dulu ya, di istana 10 menit sehingga di situ udah langsung dibawa kemari. Iya. Nah pas di mari baru diinfoin kalau itu bener gitu, Pak, info kabar itu. Iya. Karena kan awal-awal kan ya majelis belum ngumumin, tapi ada beberapa yang udah ngangkat infonya gitu kan. Itu kan katanya kan banyak juga yang belum percaya gitu, Pak, sama info-info itu kan, termasuk yang tadi Abah juga kan kaget kan dengan info begitu kan. Kita yang tahu persis malam itu sama Habib ya lebih nggak percaya lagi gitu. Secara secara medis lah. Orang malam gua habis makan sahur bareng, habis sholat subuh bareng, tahu-tahu itu kan katanya kan sahur masih bareng sama anak-anak kru sama ini kan.
Maksudnya nggak ada yang nyangka-nyangka gitu bang, Iya. orang sehat-sehat aja gitu kan katanya kan. Sehat-sehat aja nggak ada yang nyangka-nyangka tiba-tiba Hari begitu. Rebo, malam Rebo itu baca burdah tuh. Rebonya baca burdah. Iya, jadi habis taraweh nggak Ah. langsung bubar. Karena emang burdah selama puasa nggak diliburin. Cuman itu dibacanya setelah taraweh. Berarti itu Habibana tuh ikut full kegiatan dulu berarti Pak ya? Kegiatan itu. Sama anak terus sama bareng-bareng dah itu Pak ya, sampai sahur bareng. Tapi itu sahur bareng emang setiap Ramadan tuh selalu ada sahur bareng apa emang baru kali itu Pak dikumpulin semua tuh? Dari dulu. Dari dulu emang begitu? Dari dulu. Oh, Gitu. emang selalu sahur bareng berarti Pak ya? Bareng. Kecuali ada undangan keluar. Oh, Undangan apa nih? Undangan sahur ada tuh. undangan sahur ada Pak? Ada. Jadi yang nggak keduman, nggak keduman tuh. Yang nggak kebagian nih. Yang nggak Kan kebagian. Habib selalu diundang tuh buka bersama keliling. Heeh. Yang kagak kebagian ngundang Habib dibuka bersama, di sahur bersama. Oh, Makanya kalau Habib ada undangan sahur bersama, ya sahur bersama di istana nggak ada. Jadi di luar tuh oh di bareng-bareng luar. Oh berarti yang ngundang-ngundang nggak kebagian pas buka nih, ngundangnya itu pas sahur berarti itu Pak? sahur daripada kagak nggak apa-apa ada sahur gitu. Sahur aja dah. Berarti sahur Habib keluar tuh berarti Keluar. dari malam tuh. Iya. Oh, kalau begitu diajak juga Bah anak kru Bah? Apa diajak juga sama Habib? Diajak. Semua yang biasa sahur bareng Hah? diajak. Oh tetap diajak juga berarti. Rame berarti tuh, rombongan tuh Bah ya. Rame. Tapi yang puasa kemarin ada sempat sebelum Habib wafat pas hari pertama sempat sahur di luar enggak? Apa di belum, istana? Oh belum. Belum ada. Masih sahur bareng di istana berarti Iya. Pak. Berarti setelah Habibana nggak ada, kemudian kan banyak nih yang kita ngerasa kehilangan segala macam nih Bah. Terus setelah kepergian Habibana nih, harapan-harapan Abah nih apa nih Bah? Setelah Habibana nggak ada, kemudian dengan kondisi-kondisi Habibana nggak ada, apa sih harapan Abah nih sebagai ya salah satu yang lama lah ikut Habibana? Ya sebagaimana tadi saya ungkap, walaupun Habib udah nggak ada secara lahiriah, secara jasad, tetapi jiwanya itu masih ada dan harus kita pertahankan, harus kita jalankan sebagaimana yang Habib jalankan. Sekarang pun kita harus jalankan juga begitu. Alhamdulillah saya secara pribadi katakanlah majelis itu tiap malam ya saya nggak berubah gitu. Abahnya gitu Iya. aja berarti Bah ya. Itu artinya kita contohkan di samping kita ngasih tahu orang, kita contohkan secara pribadi gitu. Harus istiqomah terus. Walaupun Habib secara jasad udah nggak ada, tetap kita anggap ada dan kita tetap harus duduk di majelisnya begitu. Harus lebih istiqomah ya. Istiqomah. Nah, terus nih Bah sebelum terakhir nih Bah ada satu pertanyaan nih dari pribadi. Apa sih Bah pesan-pesan Habibana atau apa ada nggak sih Bah nasihat Habibana ke Abah ini yang sampai sekarang nih masih Abah pegang terus nih Bah? Nasihat dari Habibana gitu yang selalu Abah inget nasihatnya nih Bah. Ya, kalau buat nasihat itu sangat banyak ya tentunya ya. Sangat banyak. Tapi itu yang tadi saya bilang, Nur jadi orang mah katanya harus apa namanya ya, lempeng-lempeng aja. Artinya lempeng-lempeng aja tuh hati, kalau maksudnya kalau kata Habib mah hati. Lempeng-lempeng aja, duduk di majlis, jangan ngarepin dunia kata. Jangan ngarepin dunia. Kalau emang ente hadir ngaji ya udah tulus aja niatin ngaji, nanti Allah Ta'ala maha tahu tuh apa yang ente inginin. Ya, jadi niat ngaji aja udah, nggak pakai usah diminta. Di ngaji itu minta ini minta itu, ntar Allah Ta'ala maha tahu dan ente bakal dikasih tuh. Berarti Habibana mainannya hati ya Bah ya? Mainan hati gitu. Berarti hati yang terus diajarin dan terus diarahin tuh hati gitu Bah ya. Oke, terus nih Bah sebagai penutup nih Bah. Ntar dulu satu lagi apa nih Bah? ada pesan pribadi yang akhirnya pesan itu saya anggap sebagai wasiat. 2 minggu sebelum Habib wafat itu Habib ngomong sama Ustadz Jenal sama Haikal. Apa katanya? Kal, bilangin sama ayah itu dulu majelis yang malam Jumat berjalan, ayah ente pimpin bikin lagi, cuman sekarang malam Kemis
Tuh, ajak tuh Wan Ali sama Atos sama ayah ente. Gitu. Majelis malam Kamis tuh, Bah. Yang sekarang malam Yang sekarang Kamis. malam Kamis nih. Jadi pesan Habib, Kal kasih tahu ayah itu majelis yang dulu malam Jumat ayah pimpin, sekarang suruh mulain lagi, suruh bikin lagi gitu. Cuman jangan malam Jumat kan udah ada Maulidi, Pak. Di sini nih istiqomah ini, Bah ya. Ya. Malam Jumat. Jadi malam Jumat nggak ada tuh karena dulu kan kepotong Covid. Covid akhirnya istiqomahnya di Magomumi. Nah, akhirnya yang malam Jumat yang biasa saya pimpin tuh muter-muter nggak ada tuh sampai Habib pesen itu bikin lagi, cuman malam Kamis kata Habib gitu. Nah, Haikal nyampein pesan Habib. Akhirnya minggu besoknya tuh malam Rebo saya temuin lagi, ngadep dah gitu dari apa yang Habib pesenin lewat Haikal, saya ngadep lagi. Saya tanya, Habib itu majelisnya di mana, perputarannya di mana aja katanya. Kalau dulu kan terbatas di Jakarta Timur. Ini bebasin berarti nih, Pak? Bebas, di mana aja bebas katanya. Mau bikin di mana, yang penting tuh ajak Ali sama Atos tuh. Gitu. Siap, Bib. Gitu. Ya udah. Akhirnya bikin di malam Kamis ini berarti kelilingnya di mana berarti sekarang, Pak? Iya, di mana-mana juga. Oh, di mana-mana juga berarti, Pak. Kan yang udah jalan tuh di Keramat Jati, di Kebagusan, di Rawabogo, di kediaman almarhum Endra, di Kampung Makassar, masuk Depok, tempo hari di Cibinong ya gue udah pernah itu. Jadi muter-muter. Tapi sering di Bekasi, Pak ya? Terakhir tuh ya. Ya Bekasi itu Rawabogo. Rawabogo. Almarhum tempat Bang Endra. Almarhum Bang Endra. Iya. Nah, itu tempat itu kayaknya lebih sering di situ berarti, Bah. Lebih sering di Rawabogo kayaknya ya, malam Kamis. Ya, sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali. Berarti itu pimpinan dari Abah juga sama Bang Jekal. Ya. Kalau situ. Jadi itu tuh yang pesan saya anggap sebagai wasiat. Yang sampai sekarang Abah jaga terus tuh, berarti ya. Sampai sekarang dijaga malam Kamis. Berarti kalau malam Kamis Habib Atos sering hadir juga tuh. Itu kita ngundangnya sebulan sekali aja. Oh, sebulan sekali aja. Sekali aja di event kita undang Habib Ali sama Habib Atos buat hadir. Buat hadir bersama Abah itu sama Bang Jekal. Berarti kalau nggak hadir Abah doang yang mimpin berarti tuh. Ya. Biasanya Abah aja berarti kalau malam Kamis. Berarti jadwalnya udah padat berarti sekarang, Mbak ya? Malam Senin ada. Setiap malam ada berarti, Mbak ya? Udah nggak libur berarti ya? Malam Sabtu, malam Jumat di sini. Siap-siap, Mbak. Berarti nih, Mbak, ini seandainya nih, Mbak, seandainya Habibana nih masih ada atau Abah diberi kesempatan nih ngobrol sama Habibana, apa sih, Mbak, yang mau Abah sampein ke Habibana? Pesan-pesan ke Habibana nih, kan sekarang udah mau menuju awalnya nih, Bah. Mungkin ada pesan-pesan yang mau Abah sampein dari hati Abah yang masih mau Abah ngomongin ke Habibana tuh, kira-kira apa tuh, Bah? Ya, kalau seandainya Habib masih ada, saya nggak pengen lepas dari talinya Habib. Sebab saya pernah dulu ditunjukin langsung itu ketika sholat taraweh di hari terakhir di sholat witir. Jadi yang saya maksud itu waktu saya sholat itu pandangan saya bukan ada yang saya lihat di depan, tapi saya lihat itu orang kayak orang hari kiamat gimana sih? Jadi ini pada hancur gitu, gimana, Pak? Bukan, jadi ini kali gede, terus bawahnya api, itu orang pada berenang gitu. Bukan pada berenang, pada nyebur, pada dicebur-ceburin begitu. Nah, tapi ada orang yang selamat. Itu ada tambang gede. Yang megang Habib nih begini nih, tambang itu. Itu Habib lagi megang tambang. Megang tambang. Dan kita nih ahli majlis termasuk saya pegangan di tambang itu. Dan itu orang yang termasuk orang yang enggak kecebur di api tersebut. Jadi itu orang-orang itu pas Abang ngeliat itu lagi pada megangan ke tambang. Iya. Pegangan tambang tuh sama Habibana ditarik apa gimana tuh? Dipegangin begini. Dipegangin aja. Pokoknya selamat dah tuh orang yang tembak yang megang tambang dari itu. Habibana tuh selamat tuh. Selamat, enggak pada kecebur gitu. Berarti yang lain pada kecebur gitu, Pak? Pada kecebur. Makanya saya bilang ini hari kiamat kali ya gitu. Orang
kali luas. Heeh. Terus orang pada mau nyebrang tapi kagak bisa, pada nyebur gitu. Oh, pada nyebur aja tuh. Pada Wah. nyebur ya, mungkin katakanlah itu siratal mustaqim tapi Heeh. kagak selamat dari siratal mustaqim. Dan Berarti- itu kejadian itu bukan ngimpi. Jadi itu Waktu- abah lagi sholat tuh, lagi Pak? sholat. Ah. Cuman pandangan itu ngelihat seperti itu, dan saya nangis nggurung sejadi-jadinya. Jadi sembahyang tuh nggak baca Allahu Akbar. Nangis aja itu, nggurung itu. Itu secara spontan berarti Pak? Secara Tiba-tiba spontan. ngeliat gitu Pak? Iya, dan Habib jadi imam itu. Habib lagi jadi imam? Bukan, jadi makmum. Oh. Karena memang jadi makmum dan banyak itu jamaah yang lain di belakang mungkin ngapa sih ini orang Tiba-tiba nangis gitu Pak ya? nangis. Jadi sholat witir yang satu ya, yang terakhir tuh dari Allahu Akbar baca Fatihah nggak habis, sudah gerung-gerung Allahu Akbar sami Allah, nangis itu gerung. Gimana sih, kayak nangis ya tapi ada suaranya gitu. Gara-gara dilihatin kayak gitu tuh Pak. Kaget tuh berarti ya Pak. Selesai dari situ, selesai sholat, pada ditanyain gitu Pak. Ya, gitu kenapa dah. tiba-tiba nangis? Tapi saya nggak cerita, belum buka itu. Oh, Kenapa belum buka ditanya? itu. Berarti Belum. spesial banget di sini berarti Pak, dibuka cerita Enggak, kayak gitu. udah, maksudnya pada saat itu yang nanya belum saya jawab, kecuali Habib yang nanya duluan gitu. Oh. Alif tapi sempat tanya tuh Pak. Belum. Oh, ada belum. gitu. Cuman mesem-mesem. Semester doang lihat apa tuh? Udah tahu lah itu Iya, Pak kalau udah abang tahu. dilihatin Ya, gitu. Ya jawabannya itu. Begitu Habib mau cerita, gue udah tahu. Kata Habib, gue udah tahu. Ya, Itu termasuk yang selamat gitu. Dilihatin tuh Pak begitu Pak ya. Insya Allah banget tuh dilihatin begitu. Kata Habib, gue udah tahu. Ente termasuk yang selamat. Nah, Dia ngomongin begitu tuh Pak. mm. Keluar tuh ucapan begitu dari Habib. Insya Allah. Makanya kalau Habib masih ada sekarang, saya pesan ya Allah, jangan lepaskan saya dan jamaah Nur Mustafa dan semua yang cinta Habib Hasan, jangan terlepas atau dilepas dari ikatan tambang tersebut. Karena itulah penolong tuh Pak ya. penolong kita. Masya Allah. Berarti di episode kali ini banyak banget nih untuk teman-teman semua yang bisa kita ambil di episode kali ini, dan juga tentang Habibana dari versi Abah. Kan kemarin kan kita kan dapat dari versi anak kru nih Pak. Sekarang dari versi Abah. Kemudian cerita-cerita dari Habibana, awal Abah kenal sama Habibana, kemudian perjalanan keluarga-keluarga Abah diajak semua, dari semuanya dah cerita-cerita yang tadi Abah sampein untuk para penonton. Sebelumnya saksikan terus episode selanjutnya karena kita masih ada nih Bah. Setelah Abah ini mungkin kita akan terus menyambung, karena kita udah mau masuk haul Habibana yang kedua. Kita mau terus menyambung cerita-cerita dari versi-versi anak kru dan juga dari versi-versi orang-orang terdekat sama Habib. Kita akan selalu terus kita gali cerita-ceritanya untuk nanti ditonton bersama jamaah dan juga ditonton para santri. Kemudian nih Bah, sebelum kita tutup, kita mau izin minta doa dari Abah nih untuk kita semua, untuk para penonton, terutama untuk yang ada di sini. Kita mau minta doa dulu dari Abah untuk semuanya. Boleh Bah di ini dulu? Ya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita yang singkat ini, yang mungkin sekali lagi kalau kita ungkapkan nggak cukup 1 jam 2 jam ya. Betul. Karena tadi kalau kita udah cerita guru kita Habib Hasan itu kagak ada habisnya dan nggak ada bosannya. Tapi insya Allah sedikit yang kita ungkap ini kiranya menjadi penggugah buat kita. Amin, amin. Agar senantiasa tertanam selalu kecintaan kita kepada para habaib, Amin. khususnya guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yang mana tampuk daripada kepimpinannya turun kepada anak beliau Habib Ali, Habib Atos, dan semua adik-adiknya yang insya Allah di kemudian hari mereka sudah pada dewasa menjadi pengganti guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, wabil khusus santri-santri Rubat yang sudah menjalankan daripada aktivitasnya semenjak guru kita Habib Hasan ada sampai dengan wafat, tetap kiranya istiqomah. Jangan sekali-kali memandang sebelah mata guru-guru atau pimpinan-pimpinan yang mana
telah diamanatkan sebagai pengganti daripada guru kita Habib Hasan bin Jabar Segaf, walaupun beliau sudah tiada. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, semua aktivitas khususnya santri-santri Rubat Nurul Mustafa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan daripada keberkahan, keridhaan dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, untuk para kita telah selesai podcast dengan Ustadz Muhammad Nur ya Pak ya. Kalau nama lengkap Ustadz Muhammad Nur, cuman biasa dipanggil di sini Abah. Nah, kemudian kita doain juga biar Abah ini selalu sehat walafiat, dijaga sama Allah, dan juga terus bisa membimbing kita dan juga bisa mengarahkan kita untuk selalu istiqomah di Majlis Nurul Mustafa ini. Oke, untuk para penonton semuanya, jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya hanya di Rubat Corner Podcast, diskusi ringan makna mendalam.